Pertemuan keempat ini nanti yang akan kita diskusikan adalah ini ya, akan kita bahas, jadi tentang keamanan akses perangkat. Nah, itu. Jadi keamanan itu bukan aja dari luar ya. Kalau dari luar kemarin kan kita bahas ancaman dari luar ya. Dari luar itu dalam arti mungkin ada celah-celah keamanan ataupun ada yang mungkin berusaha membobol atau mengakses ya secara tidak sah ya, gitu. Itu kemarin itu bisa menggunakan scanning ya cara-cara. Nah kalau ini adalah mengamankan. Nah, setelah kemarin mungkin kita tahu itu kita perlu mengamankan akses perangkat keras kita. Tentunya adalah dengan menggunakan password ya, security. Nah, keamanan akses perangkat di sini ya, tujuannya nanti adalah ini keamanan akses dari perangkatnya. Ya. Kemudian ini keamanan akses, kemudian tujuannya mengkonfigurasi. Nah, jadi mungkin nanti di sini mengkonfigurasi dari perangkat-perangkat ini. Nah, mungkin nanti konfigurasinya ini minggu depan ya, minggu depan nanti kita praktek bagaimana kita mengamankan perangkatnya dan perangkat apa yang akan perlu diamankan gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah ini mengamankan edge router. Ya, jadi menjelaskan cara mengamankan parameter jaringan. Ini sangat perlu ya. Jadi jaringan itu perlu diamankan juga. Ya, ada ring misalkan itu ya ring 1, ring 2 ya. Siapa yang boleh mengakses ke server, mengakses ke servernya mungkin hanya membaca atau bisa istilahnya read only atau mungkin hanya bisa read write full access gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah mengkonfigurasi akses administratif ya. Jadi konfigurasi secure administrasi akses. Ini menggunakan perintah yang benar untuk mengkonfigurasi kata sandi, ya, terutama di perangkat Cisco iOS-nya. Jadi kita mengkonfigurasi kata sandinya itu yang benar ya. Kata sandinya jangan kata sandi yang istilahnya ngarani kata sandi alay ya, alay. Nah itu. Jadi kata sandinya itu harus yang itu ya. Yang benar. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi keamanan yang ditingkatkan, terutama untuk login virtual. Ini nanti login virtual nanti besok kita aktifkan ya. Istilahnya setting PTY-nya ya. PTY-nya itu bagaimana? Virtual terminalnya mengkonfigurasi ini login secara virtual. Kemudian konfigurasi SSH, ini juga nanti besok kita praktekkan konfigurasi SSH. Nah, yang pertama adalah ini mengamankan infrastruktur jaringan edge komputer. Jadi dalam mengamankan infrastruktur jaringan ini sangat penting memangnya. Jadi untuk keamanan jaringan secara keseluruhan. Jadi misalnya di sini ada internet ya. Kemudian di sini ada edge router, ya, kemudian baru di sini organisasinya, ya, trust. Jadi jaringan yang aman di sini. Mungkin di sini kita tidak aman ya, nah, tidak aman internet ya, tidak aman di sini. Nah, jadi infrastruktur jaringan ini termasuk router, switch, ya, server, kemudian endpoint, ya, perangkat lainnya. Ini. Jadi yang termasuk infrastruktur jaringan. Ya. Ini kalau misalkan ini router di sini router ya. Kemudian switch mungkin bisa di sini di bawah sini ya, ada switch ya. Nah, saya kasih nama SW switch ya ini. Kemudian setelah switch di sini nanti ada server. Nah, di sini masuk ada server. Nah, ya. Setelah server nanti endpoint titik akhir ini berarti ini adalah PC.
PC, ya, banyak sekali PC. Nah, ya, ini bisa. Ya. Kemudian perangkat-perangkat yang lainnya, misalkan WiFi, terus yang lainnya. Ya, ada SAN, storage, area network atau NAS, network area storage. Nah, itu juga perlu diamankan. Nah, di sini router target utama. Router target. Karena kenapa? Karena dia adalah sebagai lalu lintasnya, lalu lintas utama. Jadi router itu biasanya target utamanya. Jadi kalau ini sudah bisa bobol, ya berarti ini ke dalamnya akan lebih akses lagi ya. Jadi ini adalah yang paling utama. Target utama serangan adalah di router biasanya. Ya, target utama serangan adalah di router. Karena perangkat ini mengarah ke lalu lintas masuknya keluar jaringan. Jadi kalau misalnya ini sudah kita tembus, maka kita di sini kita bisa pasang namanya sniper, bisa kita pasang namanya apa ya, misalkan Wireshark untuk monitoring, sehingga lalu lintas data yang ada di sini itu akan terekam semua bisa. Nah, ini akan menjadi celah gitu ya. Jadi kemudian router ini ditujukan pada gambar ini ya, router terakhir. Ya. Nah ini ya, gambarannya seperti ini. Kemudian pendekatan keamanannya juga di sini ya. Di sini bisa menggunakan single router. Ini single router. Berarti ini keamanannya murni hanya di sini. Jadi router tunggal di sini. Jaringan yang dilindungi atau jaringan lokal internal ke internet ya. Semua kebijakan keamanan dikonfigurasi di perangkat ini. Jadi semua rule-nya ada di sini semua. Ya, hanya single. Nah, ini. Ya, ini firewall lah, istilahnya firewall-nya ya di sini. Semuanya di sini. Biasanya ini dipakai di Soho ya. Ini Soho. Soho itu small office, home office ya. Ya, kayak di rumah-rumah itu kan, itu perangkat yang kita pasang di rumah itu kan itu sebetulnya juga router ya. Cuman routernya sudah dikemas dalam bentuk apa namanya, kayak modem. Ya bukan modem ya, namanya apa itu, repeater ya, repeater kalau di rumah, modem wifi di rumah ya gitu. Jadi ini, jadi biasanya ini small office, home office. Jadi di rumah, di kantoran yang kecil-kecilan. Jadi ini skala untuk kecil ya. Biasanya menggunakan single router. Kemudian yang kedua adalah defense in deep ya. Jadi ini memberikan beberapa lapisan. Jadi ada dua router. Ada router sini, kemudian ini ada firewall-nya. Ya. Ada firewall-nya. Ya. Jadi di sini ada 3 lapis ya pertahanannya. Ada router, firewall, dan router. Router eksternal, router internal, dan firewall. Ya. Ini. Jadi di dalam sini. Ya. Tapi bedanya ini sama ini secara signifikan ya mungkin tidak secara signifikan ya. Ini akan jauh lebih cepat ini internetnya. Karena internetnya di sini dia hanya melewati satu perimeter saja. Sementara yang ini dia melewati 3. Melewati router ini, diroutingkan berapa, kemudian nanti masuk firewall-nya, dicek dulu firewall-nya benar atau enggak. Kalau enggak ya bablas ini masuk ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, DMZ ini digunakan untuk server yang harus dapat diakses dari internet atau jaringan eksternal lainnya. Jadi DMZ ini dapat diatur antara 2 router dengan router internal ya, yang terhubung ke ini. Jadi DMZ. Jadi kalau Anda lihat di modem-modem Anda, itu sepertinya ada aturan untuk setting DMZ-nya. Ya, aturan DMZ-nya itu ada. Tujuannya apa? Karena DMZ ini kita bisa membuat virtual server. Kita bisa mengarahkan IP tertentu untuk bisa diakses dari luar secara langsung. Ya, itu DMZ. Ya. Jadi misalkan kita punya di sini biasanya mail server, kita arahkan DMZ-nya di sini. Atau kita punya web server, tapi servernya ada di kantor di sini. Kemudian
domainnya dari luar, tinggal domainnya itu diarahkan ke IP-nya sih, DMZ-nya. Ya, gitu. Itu biasanya di, di itu ada ya. Coba kalau yang tempat saya ya, tempat saya di sini ada enggak? Ini asal tidak, nah di sini ya, coba ya. Nah, tampilannya seperti ini modemnya. Tapi ini beda-beda ya, modemnya beda-beda. Ini kalau tempat saya, coba masuk DMZ-nya itu ada di, ada enggak di sini ya DMZ-nya ya. Firewall, filter, service control, ini bukan ya. Biasanya enggak ada nih. Ini DMS. Oh ini DMZ. Nah ini DMZ ada. Nah ini DMZ. Nah, ini. Jadi di sini tinggal dimasukkan aja ini nanti. Ya, IP-nya berapa ini. Ini misalnya diaktifkan. Ya, dia bisa lewat dari sini. Nanti tinggal diarahkan ke IP mana. Nah ini DMZ host IP address-nya. Ini masukkan IP komputer yang akan kita akses dari luar. Biasanya gitu. Karena kalau tidak seperti ini kita tidak bisa nembus ini karena apa? Karena dia menggunakannya adalah NAT ya, NAT. Jadi kita dapat IP itu di dalam itu beda dengan IP yang dari luar. Nah, itu. Sehingga harus kita paling mudah menggunakan DMZ. Tapi kalau kita menggunakan router bisa kita routingkan. Nah, jadi ini. Atau bisa juga menggunakan VPN ya, pakai VPN bisa. Misalnya saya di sini ada VPN ya. Nah, ini jadi kita bisa lewat jalur VPN gitu bisa. Nah, langsung itu bisa juga tanpa melewati ini VPN jalur khusus. Tapi ini sudah disetting mulai dari security-nya, keamanannya segala macam itu sudah disetting, sudah diperhitungkan kalau pakai VPN. Kemudian ada 3 ya area keamanan router. Jadi secara fisik ya. Kemudian operating sistemnya, kemudian ini router hardening ya. Ya, perangkat kerasnya ya ini. Jadi secara ini. Nah, kalau secara fisik ini tempatkan router dan perangkat fisiknya terhubung dengan ruangan yang terkunci. Jadi ini lebih ke keamanan penempatannya kalau secara fisiknya. Ini. Penempatannya, kemudian pemasangan UPS-nya, generator. Nah, ini termasuk juga keamanan juga. Karena ini vital ya. Kalau misalkan routernya ditaruh di ruangan atau yang listriknya MCB-nya jadi satu dengan lain, misalkan anjlok itu mati ya. Itu termasuk juga tidak aman juga. Jadi aman itu bukan hanya aman terhadap serangan, aman terhadap jeda waktu off-nya. Nah, jadi kalau misalkan aman dia tidak aman, amannya itu dia off ya tidak aman dalam arti. Nah, kemudian sistem operasinya. Nah, jadi kalau ini secara fisik ya. Keamanan secara fisik ini operating sistemnya. Operating sistemnya berarti di sini kalau di router berarti adalah iOS-nya. Biasanya di sini adalah dengan menggunakan password-nya. Ini. Jadi konfigurasi router dengan jumlah memori maksimum ya ini. Dan ketersediaan memori yang dapat membantu mengurangi serangan DOS. Jadi kalau memorinya lebih itu serangan DOS itu akan teratasi juga. Kan sedikit ada mengurangi. Kemudian gunakan versi yang terbaru ya, dan stabil. Ini bisa kita update sebetulnya. Ya. Kemudian simpan salinannya, backupnya. Kalau perlu gambarnya, gambar topologinya. Nah, itu kita gambar topologinya, IP-nya. Nah, itu bisa kita bisa didokumentasikan lah ya ini.
Misalkan contohnya di sini ada enggak ya? Sini, oh udah ada. Ya. Jadi gambar topologinya harus jelas. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah router hardening. Ya. Ini memastikan hanya ponsel yang berwenang yang memiliki akses. Jadi istilahnya apa ya? Hanya akses tertentu saja yang boleh bisa mengakses. Nah, misalkan laptop ya hanya laptopnya IT-nya saja, atau hanya MAC address yang sudah terdaftar di situ saja. Jadi tidak sembarangan perangkat yang bisa mengakses ke router. Nah, jadi nanti bisa kita batasi juga. Jadi hanya hanya router itu saja yang boleh mengakses. Nah, jadi kalau misalkan login sama passwordnya sampai bobol, itu masih aman karena hanya laptop itu saja yang bisa mengakses. Kemudian nonaktifkan port yang tidak digunakan. Nah, ini. Jadi kalau di router ada port-port yang tidak pakai atau switch itu dinonaktifkan saja. Dinonaktifkan. Jadi nonaktifkan hanya layanan yang tidak perlu. Nah, jadi misalkan router ini memiliki layanan yang diaktifkan secara default, nah, ini bisa dinonaktifkan. Ya. Kemudian akses administratif yang aman ini mengamankan administrasi yang penting gitu. Jika orang yang tidak berwenang, nah, jadi orang yang tidak berwenang ini mendapatkan akses administratif ke router, ini orang itu dapat mengubah parameternya dan menonaktifkan fungsi-fungsinya. Nah, makanya ini orang yang tidak berwenang ini harus bagaimana caranya dia tidak bisa mengakses ini. Ya. Dan beberapa tugas yang terlibat dalam mengamankan ini adalah ini, batasi akses perangkat. Nah, ini terutama makanya kan ada ruang server khusus sendiri. Ruang server dikunci pintunya, ya, digembok, nah gitu. Mau masuk juga ada passwordnya. Jadi usahakan server itu tidak bisa diakses. Ya, ini. Kemudian log dan akun untuk semua akses. Jadi dilakukan log pencatatan, ya. Jadi siapa yang login berhasil ya terekam, login gagal terekam, kapan login, siapa yang login, dari mana dia login, nah itu dilakukan ini loh. Ini biasanya kalau dulu pernah, mungkin kalau Anda pernah ikut mata kuliah PAS ya, pengelolaan administrasi server, nah, itu di situ bisa. Tapi itu kan untuk mengamankan log ini ya, log servernya ya. Tapi kalau ini adalah log bisa switch-nya, bisa routernya. Nah, itu. Ya. Kemudian akses autentikasi. Akses autentikasi ini juga perlu di ini. Yang boleh siapa, tidak boleh siapa, batasannya apa, ini harus jelas di sini. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan ya bahkan server dipakai untuk kerja ya, kalau saya pernah lihat itu di sekolahan-sekolahan atau di mana yang pakai, aku pakai ini ben kenceng kok, nah, gitu. Padahal tidak tahu resikonya apa itu kalau misalkan sampai servernya kena virus atau ya. Kemudian otorisasi tindakan, ya, otorisasi tindakan ini berarti yang berwenang siapa kalau ada kejadian-kejadian khusus, misalkan sampai datanya hilang, itu yang boleh melakukan tindakan siapa, atau misalkan harddisknya tidak detect, nah itu jangan sampai salah melakukan tindakan, ya. Tunjukkan pemberitahuan secara hukum, jadi informasi ini secara hukumnya bagaimana, ya. Kemudian menjamin kerahasiaan data, jadi kerahasiaan data itu harus dijamin juga ya, tetap harus ada jaminannya, apalagi kalau itu server ya, server kita sebagai, misalkan kita itu sebagai ini hosting, tempat hosting itu kan ngopeni datanya orang banyak, itu harus hati-hati, itu backupnya harus kuat segala macam ya.
Kemudian mengamankan akses jarak jauh. Nah, jadi akses jarak jauh, akses lokal dan akses jarak jauh, remote. Ya, ini. Jadi router ini dapat diakses untuk tujuan administrasi baik secara lokal ataupun lewat remote. Ya, itu. Jadi kita bisa mengakses ini secara lokal. Ya, mungkin nanti besok bisa saya tunjukkan ya. Mengakses router itu bisa secara lokal. Kalau secara lokal mungkin bisa menggunakan konsul, ya, bisa menggunakan konsul. Ya. Tapi kalau misalkan kita mengakses jarak jauh, ya mungkin bisa menggunakan remote. Nah, ini remote access using SSH. Nah, ini. Jadi bisa melakukan remote access. Ya. Atau remote menggunakan serial connection ini, lewat modem internet ya ini. Ya, ini. Jadi aksesnya bisa macam-macam di sini. Nah, ini kalau lokal ini memiliki akses fisik ke routernya. Nah, ini. Mungkin kalau saya tunjukkan di sini ya. Ini kalau saya mengakses di routernya, ini aksesnya hanya segini aja. Nah, ini. Ya, misalkan ini saya ambil routernya ya, router 2950. Nah, saya ketik aja ya, router. Nah, ini routernya. Nah, ini misalkan ini. Nah, kemudian ada lagi satu PC. Ya. Nah, ini kalau saya ini bisa mengakses, mengaksesnya kan ada dua. Kalau dari jarak dekat, ya pakainya konsul. Pakai konsul. Jadi belum pakai LAN ini, konsul. Nah, di sini nanti aksesnya gini. Ya. Desktop, terminal, nah ini. Nah, jadi ini sudah mengakses ke routernya ini. Ya. Enable, ya, ini. Running config, ya. Nah, ini isinya ini nanti. Jadi bisa ini, ya, nyeting ini. Kemudian show apa lagi, nampilkan apa. Nah, ini perintah-perintahnya nanti sini, ya. Ini mengaksesnya lewat ini konsul. Konsul ini paling jaraknya cuma hanya 2 meter lah, 2 meter atau 1 meter kabelnya, ya. Ini kabel konsul. Ya, nah, nanti kalau misalkan ini ada lagi di sini, ada switch 2960, misalkan ini, ya, taruh di sini switch, ya. Kemudian ada lagi sini misalkan PC, ya. Nah, ini terhubung ke sini. Nah, ini bisa kita hubungkan juga nanti. Ini terhubung ke sini, ya. Kemudian ini ke sini. Nah, nanti ini bisa meremote ke sini. Nah, ya, kalau ini lokal, akses lokal, karena dia jaraknya dekat ini, pakai konsul. Nah, sementara kalau ini mungkin bisa jauh letaknya ya. Mungkin di sini mungkin bisa di luar ruangan server atau mungkin di lantai 1, mungkin ini di lantai atas, kemudian yang PC-nya ini ada di lantai bawah. Nah, gitu. Jadi nanti remote-nya itu bisa menggunakan ini, remote akses jauh, bisa menggunakan port aux yang tersedia ada, atau mungkin pakai telnet ya, ini koneksi telnet ya, SSH ya, pakai web, HTTP, HTTPS atau SNMP ya, ke routernya. Sehingga kita bisa berada seolah-olah ini di dalam ya. Jadi komputer dapat berada di jaringan lokal ataupun di remote. Nah, ini. Jadi bisa dilakukan remote. Nah, mungkin nanti besok praktikumnya besok aja. Nanti praktikumnya itu nanti ini ya. Kalau saya coba bukakan itu nanti, berarti nanti adalah yang telnet ya. Nah, ini gambarannya ini, nah seperti ini, ya. Jadi kita bisa
atau kan telnet. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Telnet login ya dari sini. Tapi ini tidak ada keterangannya ya. Saya carikan yang ada keterangan loginnya gitu ya. Coba yang ada keterangan loginnya adalah ini yang hari tanggal 11 ada enggak? Nah, ini ada loginnya ya. Nah, ini. Nah, contohnya seperti ini aksesnya. Ya, tapi ini konfigurasi ini, tapi nanti besok kita akan membuat yang seperti ini. Nah, jadi ini loginnya adalah. Jadi kalau saya dari sini, dari komputer ini, ya, login terminal ini, sorry, ini bukan login terminal. Ini terminalnya udah putus sih. Ini coba saya koneksikan lagi ya. Ini saya koneksikan konsul ke sini. Nah, jadi di sini login terminal, akses, nah, dia masuk sini. Nah, ini ada passwordnya, password konsul. Nah, ini kalau ini kan karena untuk latihan ya, saya catat loginnya ini. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau saya besarkan, coba ya, magnifier. Nah, jadi di sini akan muncul loginnya. Nah, tapi passwordnya ini sudah saya tuliskan di sini. Ya, ada nanti login SSH-nya, login ini telnet, ini Cisco. Nah, ini ada batasnya. Kalau dalam waktu 3 detik atau 5 detik itu nanti langsung tidak bisa masuk. Ya, coba nih ya, Cisco con, salah. Cisco con. Nah, masuk ya. Ini. Kemudian setelah masuk di sini nanti kita masukkan enable. Nah, password lagi ya. Passwordnya Cisco security. Ya, masuk. Ya, ini. Sudah masuk sini. Ini kalau dari sini. Tapi kalau dari ini dari lokal. Ini mengakses lokal. Karena dia mengaksesnya melewati kabel konsul. Nah, sekarang kalau saya mengaksesnya lewat remote di sini, misalkan ini IP-nya ini berapa nih? IP-nya, benar, ini IP-nya 11. Nah, kan dari sini. Nah, dari sini saya mengaksesnya adalah lewat remote. Nah, remote berarti ini, lewat prom ya. Nah, di sini saya ketikkan telnet 192.168.1.1. Nah, ini ada mengakses telnet. Nah, usernya apa? Usernya ini tadi, admin ya. Usernya admin. Ya, passwordnya apa? Passwordnya ini Cisco SSH. Cisco SSH. Nah, masuk ya. Kemudian setelah masuk ini enable. Ya, enable. Tapi juga ditanyai password lagi. Berarti kita password ini tetap ini. Jadi bukan konsul. Nah, enable berarti ini Cisco security. Masuk sudah. Nah, ini sudah masuk. Tanda crash ini berarti sudah masuk, ya ini. Nah, ini pakai telnet ya. Ini pakai telnet. Nah, sekarang kalau pakai SSH sama saja, ya ini. Misalkan ini ya lagi ya, pakai ini prom. Nah, ini saya exit. Nah, ini kemudian SSH. Nah, ini SSH. Oh, SSH main L. SSH main L admin. Nah, ini. Oh, perintahnya apa ini? SSH username target. Oh, SSH main L atau main 1 ya ini? SSH main 1. Nah, perintahnya apa ini?
username target. Salah juga ya. SSH N1 admin. Salah. Atau mungkin SSH-nya belum aktif ini ya. Nah, ya, jadi ini kalau misalkan kita akses lewat remote. Yang tadi contohnya adalah telnet. Ini mungkin SSH-nya belum aktif. Ya, gitu. Nah, nanti besok minggu depan kita coba buat simulasi ya, untuk buat setting seperti ini. Ya, ini SSH settingnya. Jadi memberikan privasi ya, sebetulnya catatan password ini tidak boleh ditampilkan seperti ini, tidak boleh ya. Itu. Tapi karena ini supaya saya ingat ya, kalau misalkan buka file ini, oh loginnya ini, kalau tidak tahu nanti saya ingat-ingat bingung ya. Kalau ada itu kan untuk demo-demo seperti ini kan. Kemudian konfigurasi kata sandi ini, kata sandi di sini juga perlu diperhatikan ya, antara password yang lemah ya dan password yang kuat. Nah, ini. Jadi password yang lemah ya cuma mengandung arti ya, secret, Smith, Toyota, Bob, Blue ini. Jadi ini lemah sekali. Bahkan sekarang sudah ada tingkat kekuatan sandi ya pada saat kita memasukkan kata sandi itu ya. Jadi memasukkan kata sandi itu ada keterangannya. Gitu. Jadi oh ini strong, oh ini weak, oh ini apa itu. Jadi sudah, sehingga kita sudah tidak perlu memikirkan kata sandi yang kuat itu seperti apa. Yang kuat ya seperti ini, menggabungkan karakter alfanumerik. Tidak punya arti ya, atau mungkin punya arti tapi untuk kita sendiri, pribadi kita sendiri. Orang lain membaca itu apa sih itu tidak tahu. Ya. Dan tidak bisa dibaca. Ya. Nah ini, jadi kata sandi ini perlu yang diperhatikan ini, ya terutama. Kalau yang tadi kalau misalkan terutama di login ini, nah, di sini juga sama ya. Ini kalau misalkan saya coba akses di sini, di sini mungkin kata sandinya kalau di sini ini sudah saya enscript ya. Nah ini sudah tidak bisa. Kata sandinya di sini sudah transkrip. Nah ini. Jadi kata sandinya ini sudah transkrip. Nah ini. Ya ini sudah transkrip. Sudah tidak kelihatan. Ya. Nah, nanti besok pada saat kita latihan kita bisa melihat sandinya ini oh ini mestinya bisa ya. Ini coba ya ini. Kalau dibalik bisa enggak? Ini secret password encrypt. Nah, ini. Jadi di sini saya ketikkan no secret tulisannya biar. Oh service ya. Service. Nah, coba sini. Service config T. Nah, no service password. Nah, coba tak buka ya, no service password. Oke, kebuka ya sekarang. Sekarang saya exit ya ini. So running config. So running config tidak bisa ya, sudah terlanjur di encrypt, dia tidak bisa kebuka. Ini no encrypt password, coba di bagian bawah mungkin kelihatan. Enggak, ini sudah sekali sudah terenkrip sudah tidak bisa dibuka ini. Jadi ini passwordnya sudah terenkrip ya, tidak bisa.
Ya mungkin nanti besok aja. Besok kita coba lihat passwordnya nanti kan seperti apa, ya gitu. Nah itu sudah terinskrip, jadi dibuka tidak bisa ya gitu. Mengkonfigurasi kata sandi, lah ini ya perintahnya ini ya, ini kata sandi ini nanti di sini, nanti passwordnya akan muncul di sini untuk mengamankan akses mode akses ini, mengkonfigurasi pada LAN console 0 ya. LAN console 0 itu berarti kan di sini memang LAN console 0 ya, nanti kita setting ya, ini ada konsolnya ini, jadi nanti konfigurasi terminal, jadi nanti langkah-langkah ini juga nanti yang akan kita setting ya, ini pada switch floor namanya, jadi switch floor, SW itu switch floor, mana gitu ya. Lantai 1 ya, switch lantai 1, nah, jadi dikasih nama itu nanti, ini konfigur terminal, nanti sini line console 0, passwordnya apa di sini, nah, kemudian login N, sudah. Kemudian nanti di sini konfigur terminal, enable secret class, ya. Kemudian setelah itu nanti ini adalah untuk LAN console 0, tentukan kata sandinya. Ya. Kemudian yang ini akses ini adalah untuk mengenable secret passwordnya. Ya, mengenable secret passwordnya. Sehingga ini nanti sebenarnya ini kalau bisa saya peragakan besok itu ini kemudian dilihat dulu passwordnya sandinya, terus setelah itu jalankan ini. Ya. Baru nanti dia tidak akan kelihatan ya. Atau yang ini mungkin saya demokan aja ya, yang ini entah juga sederhana. Kalau besok yang bawah ini adalah memasukkan baris ini PTY. Nah ini saya demokan di sini, saya tarik sini biar kelihatan tulisannya ya. Jadi kalau Anda mau demokan ya bisa di sini. Ini pakai 2960. Ini 2960. Ya. Tarik sini, kemudian pakai PC lah ya. PC. Nah, kemudian saya pakai konsol saja. Kayak konsol. Nah, udah. Ini ya. Kemudian saya coba ubah di sini terminal. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan mungkin bisa saya besarkan. Ya, ini tampilannya ini. Nah, di sini saya enter. Belum. Nah ini kemudian saya enable. Ya. Kemudian konfigurasi terminal, kemudian saya ubah hostname, saya ganti nama SW min floor min 1 ini ya, biar sama. Nah sekarang udah ganti, berubah ya, SW floor 1 ya. Kemudian dari sini saya masuk LAN console 0 ya, LAN console 0 ya, ini password Cisco ya, enter, kemudian login, kemudian setelah itu N ya. Sekarang kita lihat ya, show running config ya, akan kelihatan. Ini hostname-nya tadi, ini, kemudian passwordnya biasanya di bawah sendiri, ya. Nah, jadi di sini kelihatan, passwordnya kelihatan, passwordnya adalah Cisco. Nah, ini kelihatan ya, passwordnya Cisco, ya, passwordnya Cisco. Nah, sekarang saya akan masukkan itu konfigurasi terminal. Untuk enable secret class ya. Saya aktifkan di sini. Enable secret tulisannya secret
class ya. Enable secret class. Class ya. Enable secret class. Enter ya. Ini adalah password untuk enable ya, ini. N ya. Kita coba ya. Kita exit di sini ya. Nah, ini di sini saya enter lagi. Nah, dia minta passwordnya. Passwordnya adalah ini adalah password untuk enable. Begitu kita ketikkan enable ada passwordnya. Passwordnya kelas. Aduh, salah tadi apa ya? Kelas. Oh, passwordnya apa tadi? Nah, ini salah. Passwordnya salah. Kelas. CLASS. Salah passwordnya. Ini kalau sudah lupa passwordnya, sudah tadi passwordnya apa ya? Benar ya, enable secret class. CLASS. Nah, benar loh. Ya. Ya ini. CLASS. Tuh, udah mau. User access verifikasi. Ya, yes. Kalau udah lupa kayak gini ya sudah tertutup. Ya, ini. Tidak bisa. Ya, gitu. Jadi saya masukkannya passwordnya benar ya. Ini password, sorry, itu tadi passwordnya password konsol. Ya, password konsol ini. Jadi passwordnya adalah itu tadi, yang Cisco. Ini adalah Cisco. Nah, passwordnya terus enable, baru itu ini password yang kelas. Nah, ini benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. So, running config. Nah, di sini akan kelihatan semua passwordnya masih. Tadi ya. Nah, passwordnya masih kelihatan semua. Nah, ini passwordnya Cisco di situ. Kemudian enable-nya, password enable ada di atas di sini kelihatan. Nah, kalau enable sudah transkripsi default. Ya. Nah, ini yang kebuka adalah password yang ini bawah. Ya, password LAN console. Ya. Sama juga itu kalau satunya konfigurasi terminal ya. Ini. Kemudian LAN PTY 015. Ini hanya 15 second ya. Ini. Kemudian passwordnya Cisco. Ya, login, kemudian N. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. So, running config. Nah, ini. Di sini passwordnya masih kelihatan semua ya. Ini passwordnya kelihatan semua. Masih. Tapi begitu di sini saya jalankan service ini ya. Konfigurasi terminal, service password. Nah, service password encryption. Saya enter ya. Kemudian kita lihat, sekarang kita bandingkan, kita lihat ya. So running config, nah, enter. Nah, di sini sudah terenskripsi passwordnya. Ya, passwordnya sudah terenskripsi. Ya, sehingga kalau aksesnya ini kebaca, yang kebaca passwordnya adalah ini nanti. Nah ini, jadi ini sudah tidak bisa terenskripsi. Ya, ini. Jadi itu tadi adalah untuk enskripsi yang menggunakan ini ya. Jadi mempraktekkan ini enskripsinya. Mengakses ke sandi. Nah ini ya, sebetulnya di sini sudah ada ya. Tapi yang tadi saya demokan. Jadi kalau tadi passwordnya masih terbuka, kemudian dengan mengetikkan ini service password encryption, maka
ini passwordnya akan terinskripsi semua menjadi ini. Ya. Ya. Jadi dia akan menginskripsi. Ya. Ya, dan menetapkan panjang maksimumnya yang dapat diterima, mencegah serangan menebak kata sandi atau brute force. Ini biasanya sering ini. Ini kalau sudah seperti ini nebak-nebak ya, susah ya. Kemudian menonaktifkan mode exit ya, dengan hak istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Jadi setelah jangka waktu tertentu tadi itu ya 15 ini. Oh bukan, kalau ini adalah sebanyak 15 user ini. Tapi waktunya ini tidak ada. Waktunya harusnya ada time-nya ada beda. Ini tidak ada waktunya. Kalau ini jumlah usernya yang bisa mengakses banyak 15. Ya. Entah ini kata sandi ya. Jadi menggunakan service password encryption untuk menginskripsi ini. Ya. Kemudian di keamanan kata sandi tambahan ini ya, ada setelah kita mengkonfigurasi ini service password encryption, ini perintah konfigurasi global ini mencegah individu yang tidak berwenang melihat sandi tag yang biasa dalam konfigurasi. Biasanya di sini kan kelihatan di sini ya passwordnya ini. Begitu kita lihat di sini show running config section line VTY ini, maka dia akan munculnya hanya ini. Ini lebih fokus ya di sini. Ya, di sini. Jadi dia akan di sini. Dan dia, nah ini exit time out-nya adalah ini, 5 second 30 detik. Jadi 5 apa ya? 5 menit ya. 5 menit 30 detik. Ini. Ada tambahan ini. Exit time. Nah, ini setting ini adalah untuk membatasi. Jadi kalau dia login tidak segera memasukkan dalam waktu 5 second 5 menit 30 second ya. Ini maka dia langsung otomatis keluar, nutup ya. Jadi ada tambahan ini. Jadi untuk memastikan bahwa sandi yang dikonfigurasi memiliki panjang minimumnya, ini security password minimum length. Nah, ini kita tentukan. Jadi passwordnya minimumnya berapa? Ya. Di sini ada security password minimum length 8, panjangnya 8. Jadi passwordnya minimal harus 8. Ya. Ya. Kemudian login block for 126 3 with 60. Nah, ini juga sama. Ini di sini adalah ini. Lawan ancaman dapat menggunakan perangkat lunak peretas kata sandi yang melawan serangan brute force ya. Dan serangan ini terus-menerus mencoba menebak kata sandi yang valid sampai salah satu fungsi ya, dengan menggunakan login block for second times number with a second. Ini perintah konfigurasi ini akan mencegah jenis serangan ini. Jadi dia akan dalam waktu ini ya 120 ini kalau ada yang berusaha menebak-nebak ya, maka dia akan diblok otomatis ya. Waktunya adalah 120 second, kemudian jumlahnya 3 ya, dengan rentan waktu kurang dari ini 60 second ya. Jadi ada pembatasannya ya. Bisa dicoba ya ini nanti besok nah, di setting ini, kemudian kita coba tebak-tebak salah terus nanti akan muncul apa. Kemudian yang len VTY 04 ini adalah 4 ini adalah jumlahnya maksimum yang bisa mengakses ya 4. Jadi len VTY 0 itu dia yang bisa akses 4. Ini passwordnya Cisco, kemudian waktunya adalah sekian, kemudian dia koneksinya inputnya adalah SSH ya, transport input SSH ya. Ini untuk remote VTY-nya ini ya. Kemudian algoritma kata sandi. Algoritma kata sandi di sini ada beberapa ya. Tapi yang paling utama, yang paling umum
itu adalah ini yang apa? MD5 ya. Itu. MD5. Ada script, ada SA ini. Ini MD5 ini yang paling umum ya. MD5. Ya. Nanti kita bisa tentukan algoritmanya apa. Enable algoritma tipe MD5 atau script atau shell. Kemudian password scriptnya apa. Username untuk login untuk ini algoritmanya apa. Jadi ada 3 ini ya. MD5, script sama SA. Ya. Kemudian proses login di sini ya, juga access control list ini juga diberikan ya. Kemudian banner, ini banner juga sama, banner mode, banner X, banner login. Ya. Ini pada saat login nanti akan muncul apa, pada saat mode X muncul apa, pada saat mode munculnya apa. Jadi nanti pesannya itu pada saat login itu ya. Kemudian peningkatan juga ada, misalkan perintah login fallback ini dapat bertahan dari serangan DOS dan menonaktifkan login setelah sejumlah upaya login gagal. Jadi login quit mode ya, memetakan ke ACL. Ini adalah perintah login delay ya, jadi berapa kali ya ini dia akan masuk ke ini log sukses dan log gagal, dia akan terekam. Jadi misalkan login delay-nya berapa second. Ya, jadi kalau misalkan gagal setelah sekian second dia tidak bisa nyoba, nunggu dulu berapa lama. Ya, gitu. Kemudian ada peningkatan login juga ini untuk membantu peringkat Cisco menyediakan deteksi DOS. Nah, ini. Ada perintah login back4. Ada normal mode, ada quiet mode. Normal mode ini disebut juga dengan misalnya jam tangan router menghitung jumlah upaya login yang gagal dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi misalkan dia dalam waktu 60 second gagal 3 kali, maka dia akan masuk ke normal mode. Atau quiet mode ini disebut periode tenang jika jumlah login yang gagal ini melebihi ambang batas yang dikonfigurasi. Jadi semua login ini menggunakan telnet dan SSH dan ditolak ya ini. Jadi dia akan ditolak dalam waktu berapa. Login get mode access class permit admin. Nah, jadi perintahnya adalah ini. Jadi mungkin yang hanya diizinkan hanya dari IP ini saja. Ya. Kemudian nah ini untuk ini ya. Ada 3 perintah yang dapat dikonfigurasi ya. Login on sukses, kemudian login on failure, sama login on failure log. Sama ya ini. Ini login on success log, login on failure log. Nah, jadi pada saat login sukses, dia akan direkam, ya, akan masuk di lognya. Gagal pun juga sama. Nah, ini. Karena kalau sukses mungkin mengantisipasi kalau ada yang merubah, ini yang merubah siapa? Siapa yang terakhir login? Nah, itu. Ya. Login gagal berarti ada usaha untuk usaha pembobolan. Kemudian yang ketiga adalah security authentication failure. Ini security authentication failure. Threshold lock. Ya, jadi ini dikonfigurasi ketika kegagalan itu melampaui loginnya. Jadi rata-rata ini thresholdnya berapa nanti sini? Thresholdnya berapa? Mau diisi nilai ambangnya berapa? 5 kali atau 10 kali, sekian kali, maka dia otomatis akan blok. Ya. Nah, ini adalah login failure-nya, show login failure, bisa dilihat di sini nanti jam sekian, usahanya dari mana, login username-nya, yang login siapa, ini ada usaha. Ini baca lognya, ya. Ini bisa kita praktekkan besok sih ya. Jadi setelah kita setting, kemudian kita coba-coba. Baru kita buka ini ya, show login failure-nya bagaimana. Jadi di sini ada 22 kali. Cuman ini yang kebaca di sini rekamannya ini toh. Ya. Detail informasinya tentang terakhir adalah 50
kegagalan. Ya. Nah, ini konfigurasi kata sandi. Ya, ini konfigurasinya. Ini kebutuhan SSH. Sebenarnya ini adalah demo filmnya. Ya. Ini kalau kita akses lewat Wireshark, bahwa di sini ditunjukkan bahwa ini akan kelihatan ya ini kontrol aksesnya adalah telnet di sini dan dia akses data. Ya. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan SSH. Nanti mungkin besok kita praktekkan saja ya untuk mengaktifkan SSH. Kemudian tingkat keamanan SSH di sini menggunakan IP SSH authentication. Ya, kemudian IP SSH timeout ini 60 second. Jadi untuk meningkatkan keamanan. Jadi dibatasi waktu 120 detik ya, atau mungkin 60 detik ya gitu untuk melihat sebelum dia login. Ya, pada saat menu prom login, maka waktunya ini. Ya. Ini konfigurasinya menghubungkan router ke router. Nah, ini. Jadi menggunakan ini periksa statusnya, show SSH, versinya berapa, statusnya apa, running atau enggak gitu. Ya, tadi waktu saya coba yang telnet bisa, tapi yang SSH perlu dicek dulu. Maksudnya di switch-nya atau routernya harus jalankan perintah ini dulu, show SSH. Statusnya sudah connect dan running belum. Ya, kemudian masuk SSH seperti ini misalkan, ya SSH main L, ini nama loginnya, ini adalah IP targetnya. Ya, ini. Kemudian ini passwordnya nanti muncul apa. Ya, show SSH ini adalah dari sisi routernya. Kalau kita lihat di sini dia koneksi versi berapa, yang sudah in berapa, out berapa. Ya, jadi di sini status runningnya, monitoringnya. Ini kalau kita konfigurasi SSH lewat komputer ya, lewat komputer nanti sini disetting pakai aplikasi bisa putih ya. Ini bisa putih, bisa Open SSH, bisa Teratem. Nah, jadi toolsnya ini tools yang di Windows ya. Tapi kalau saya menggunakan tadi paket reset ya, adanya di bawahnya paket reset. Tapi kalau kita secara fisik kita bisa pakai ini. Ini Teratem, bisa Open SSH, bisa putih. Ya. Ini. Oke, ini ringkasannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti untuk minggu depan kita coba untuk praktikum menerapkan ini semua ya. Kita coba, ini kan hanya capturean ya. Nah, kalau dipraktekkan kan enak. Nah, nanti ya sebisa mungkin Anda kalau di rumah Anda menggunakan PC atau laptop, Anda bisa mulai sekarang install ini, install ini dulu, install paket reset ya, bisa cari di internet ya, paket reset, Cisco paket reset, mulai diinstal sehingga pada saat mungkin nanti besok saya praktikum ya, Anda bisa langsung ngikuti langkah-langkah apa yang saya praktekkan ya. Itu mungkin itu, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ditanyakan via chat atau mungkin nanti bisa via WA ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengakhiri. Ya. Ada yang tanyakan enggak? Nunggu prakteknya aja ya besok ya. Mungkin kalau ini sih penjelasannya ya, terangannya ini apa. Ini kalau dipraktekkan baru tahu, oh ternyata itu. Kalau dipraktekkan mungkin jauh lebih paham gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Besok kita praktekkan untuk setting telnet dan SSH. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya.
dan mohon maaf kalau dalam hal penyampaian ada kesalahan dan untuk materi ini nanti bisa diakses di Classroom ya, bisa diakses di Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.